mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Kamis 9 Maret 2023. Bacaan inspirasi kita dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada tertulis, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Dalam sabda yang kita dengarkan tadi, 2 tokoh yaitu Lazarus dan orang kaya memperlihatkan sikap yang berbeda dan kontras dalam menjalani kehidupannya. Orang kaya yang bergemilang harta menikmati kemewahannya tanpa mau berbuat baik. Dia hanya berpusat pada dirinya, tak peduli bahwa ada orang di dekatnya yang sungguh membutuhkan bantuan. Hatinya dibutakan oleh keegoisan. Ketika Lazarus dan orang kaya itu mati, Lazarus yang selama hidupnya menderita masuk dalam kebahagiaan bersama hamba-hamba Tuhan. Seperti arti namanya, Lazarus, yang berarti Allah adalah penolongku. Walaupun Lazarus menderita dan miskin, ia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berbeda dengan orang kaya tadi, selama hidup di dunia, ia bersenang-senang tanpa mau berbuat baik kepada sesamanya. Sikap dan perbuatannya itu telah membinasakannya selama-lamanya. Apalah artinya seseorang memiliki harta yang berlimpah-limpah,
bila akhirnya harus mengalami kebinasaan kekal. Baru setelah orang kaya dan Lazarus meninggal, Lazarus mengalami sukacita bersama Abraham, sementara orang kaya menderita. Menyesallah ia dan meminta Abraham pergi memberitahu kepada keluarganya supaya mereka tidak mengalami nasib yang sama dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, miskin dan menderita secara jasmani di bumi tidaklah menjadi sebuah ukuran bagi seseorang untuk masuk surga. Sebab jika menolak anugerah dan keselamatan dari Tuhan selama di bumi pun, seseorang akan binasa. Penghukuman kekal sudah tersedia bagi siapa saja yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ia miskin secara dunia, namun selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, maka orang ini pun akan mengalami keselamatan kekal dibandingkan dengan orang kaya secara duniawi namun menolak Tuhan. Peduli kepada sesama adalah perintah utama Tuhan. Tuhan pernah bersabda, "Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Mengasihi sesama dengan memberikan bantuan dikala ada kesulitan masih banyak dilakukan oleh orang-orang beriman. Seperti berbagi dengan anak-anak di panti asuhan, mengunjungi orang sakit, menghibur yang berduka, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Berbagai alasan mereka utarakan ketika mereka melakukan perbuatan itu. Ada yang mengatakan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, atas kesehatan yang Tuhan berikan. Ada pula yang mengatakan agar orang lain pun turut merasakan kebahagiaan. Dan yang lebih menarik lagi, dikatakan bahwa semua yang ada di dunia ini akan musnah dan tak dapat dibawa mati. Tetapi kehidupan atau kebahagiaan kekal hanya milik orang yang mencintai Tuhan melalui sesamanya. Dan iman yang seperti ini mulai jarang kita temui. Apalagi kemewahan dunia dengan segala kesenangannya telah menjauhkan manusia dari Tuhan. Banyak orang lebih suka merangkul kekayaannya, keegoisannya, kesenangannya daripada berinteraksi dan berbuat kasih kepada sesamanya. Semoga hari ini kita, khususnya setiap keluarga, disadarkan bahwa hidup ini semestinya untuk kemuliaan Tuhan semata. Mari kita wujudkan cinta kasih dengan memulainya dari keluarga kita masing-masing. Tetap mampu melihat Tuhan dalam diri setiap anggota keluarga kita. Dengan harta kekayaan yang Tuhan berikan, kiranya orang tua juga bisa mengajarkan anak-anaknya untuk selalu menghargai berkat Tuhan dan mengajarkan untuk selalu murah hati berbagi kepada sesama, khususnya yang sungguh membutuhkan. Sehingga dengan demikian, kebaikan yang kita lakukan selama di dunia menjadi jaminan bagi kita mengalami damai yang abadi kekal di surga. Semoga, amin.